terima kasih telah bersama kami di Hotelier Talks pemirsa. Baik Bu, tadi kita udah ngomongin nervous nih. Nah, mungkin Bu Sekar ada yang mau dikaitkan dengan nervous nih Bu? Iya pasti nih, jadi kan guru Ibu meskipun sudah sering public speaking gitu, kami tuh kadang juga sering, bukan kadang ya, sering merasa nervous ya, Bu, ya? nervous gitu. Terutama juga anak-anak yang baru, contoh nih, selain perhotelan kan ada farmasi atau yang lainnya. Ya, Itu oke. kadang kita cerita itu deg-degan atau mungkin dingin malahan tangannya. Itu gimana sih Bu caranya handle nervous itu gitu? Ya, pastinya kalau sudah kita ketemu dengan audiens itu kan, ataupun kita berdiri aja deh, Iya. sudah ngelihat, aduh, nih orang banyak banget ya, siapa itu dia, percaya apa enggak. Nah, memang semua siapapun pasti akan merasakan yang namanya nervous, tapi kembali lagi di saat kita mau maju, itu kan pasti kita dengan cara kita, kalau ini pasti kita berdoa lebih dulu, Betul. ya kan. Kemudian bagaimana cara nervousnya? Ya biasanya ada salah satu langkah yang bisa kita lakukan di saat kita ngelihat biar tidak terlihat kita nervous adalah bagaimana kita membuat semacam kayak ya jog-jog dulu lah gitu ya, apa istilahnya yang kita buat Iya, biar relaxing. nyaman Iya. ya. Mungkin ada yang Oke, dengerin nyaman. musik Confident. dulu ya Bu ya? Yang biasanya kita kayak breaking dulu lah, Iya. kita Oke. buat sesuatu yang membuat breaking. Atau bisa juga kita di saat timbul rasa groginya kita bisa lemparkan itu Oke. ke Gimana anak-anak. itu? Iya. Ya kan caranya kalau semuanya mungkin Bu Mbak Sekar lagi mau materi apa nih yang disampaikan. Cuman kalau saya lagi grogi ya, bisa kita sampaikan adalah kita lontarkan, kita mau bahas apa nih? Oh tapi topiknya public speaking, oke. Kalau menurut kamu seperti apa? Nah Oh, itu jadi salah satu. dipancing ya, Bu, ya? Iya, Sebelum- memancing, karena Oke. untuk membuat kita siap dulu. Oke. Kita sambil Prepare juga gitu prepare. ya. Ya, Oke. pada waktu kita lontarkan kan mereka berbicara, tapi Iya. kita pun mempersiapkan diri tanpa kita tidak mendengarkan mereka. Kita tetap mendengarkan, tapi kita membuat percaya diri kita Tertata ya. ya gitu. Jadi Oh, terlihat gitu. nantinya akhirnya kita rileks, kemudian kita juga bisa terus menimbulkan tadi saya bilang, jadi kita confident dengan kita senyum walaupun kita ada agak-agak grogi Iya, gitu. betul. Wah, ini benar menginspirasi Mbak Bu. Iya. Karena apa ya? Kadang kita tuh terpaku, oke harus kita yang mulai. Ya. Kalau mau Iya, ngomong selalu depan tuh kan seperti biasanya harus itu. kita yang mau. Padahal bisa ya, kita lontarin Bisa, dulu iya. ke audiens, dipancing. Pakai Mungkin kalau pancingan. apa ya, ada ice breaking ya Bu ya. Ya, Jadi sebelum gitu. mulai itu biar mencairkan suasana. Wah, menginspirasi sekali ya. Ini besok saya pakai ini langsung. Coba Bu. Besok di kelas dilontarin dulu Iya, ke langsung anak-anaknya. Padahal lontarin mereka nggak terus, tahu gitu. ya pada waktu kita buat breaking gitu Iya, itu. sebetulnya itu Kita juga masih- buat kita. Buat kita gitu ya, betul, betul. kan, untuk buat PD kita juga. Betul, jadi kan mancing juga, selain kita memang udah ada yang kita akan bicarakan, kita memancing juga apa nih, dari audiens kita nih feedbacknya apa Ya. gitu loh. Sambil mengalir sampai akhirnya kita pun bisa menguasai panggung ya Bu ya. Betul. Wah, luar biasa. Oke tuh, udah ada tips and trick nih pemirsa tentang mengatasi nervous ya Bu Iya. ya. Diharapkan nanti setelah nonton Hotelier Talks ini semuanya bisa berbicara di depan umum ya Bu ya. Pasti harus. Harus ya, harus. Jadi pemirsa di rumah tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Novi tentang handling nervous ya Bu ya, gimana caranya kita Percaya diri. Percaya diri, betul. Nah, tapi Bu, ada nggak sih kesulitan yang Ibu hadapi dalam public speaking Bu? Apa sih kesulitan Ibu mungkin? Kesulitan terbesar ya? Terus terang kalau untuk kesulitan terbesarnya itu saya nggak minta juga ya, belum Iya. sih, karena pada intinya pada waktu kita berbicara itu kita harus sudah siap. Oke. Kalaupun seandainya kita belum memahami banget materi apa ataupun ada suatu pertanyaan nih, biasanya kadangkala kita yang agak materi kita sudah kuasai, tapi yang sering terjadi adalah di saat pertanyaan-pertanyaan. Oh, ada pertanyaan ya Bu ya? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kadangkala ada yang tidak sesuai dengan materi. Ada juga yang menyimpang dari materi. Nah, itu yang kadangkala membuat kita Buyar ya? Iya, jadinya Iya, agak sedikit kita, waduh, kita bisa menguasai nggak ya pembicaraan Iya, ini. Nah, cuman ada salah satu teknik juga sih sebetulnya di saat ada suatu pertanyaan-pertanyaan yang menyimpang dari materi ataupun kita ragu untuk itu betul atau tidak gitu ya, untuk itu kita menjawabnya. Ada suatu, bagi saya, clue saya adalah
saya akan menampung semuanya itu, kemudian malah kadang bisa kita alihkan suatu ke tempat yang lain yang membuat mereka, oke, saya terima masukan, saya terima pertanyaan-pertanyaannya, cuman mungkin ada pertanyaan yang lain yang bisa ini. Jadi kan menggiring audiens ini akhirnya mencoba melupakan dulu seperti itu sambil kita berpikir nih, apa nanti jawabannya baru. Setelah itu kita ada jeda waktu, ada ini, nah kita bisa untuk mencari suatu jawaban yang tepat. Karena jeda juga salah satu tips ya Bu ya, buat berbicara di depan umum. Jadi mungkin kalau misalnya kita lagi nge-MC atau jadi pembicara, ketika ada sesi tanya jawab, lebih baik berarti pertanyaan itu kayak disimpan dulu ya Bu ya. Jadi pertanyaan satu jangan langsung dijawab. Jadi oke, pertanyaan yang lain gitu kan, nanti sambil pertanyaan satu nih tadi jawabannya apa ya gitu loh. Karena kan kita nggak mau membuat orang audiens itu yang awalnya sudah yakin dengan kita waktu pas kita speaking di depan itu, tiba-tiba nanti di ending jadi ragu nih bener nggak sih ininya. Nah itulah yang kita tekniknya seperti itu. Wah, sangat menginspirasi lagi nih. Tips sering juga ya Bu ya. Di kelas ini. Di kelas Bu. Saya sebisa mungkin sebisa mungkin pakai logika ini, jawabannya kayak gimana, skip dulu. Pertanyaan selanjutnya biasanya seperti itu. Oke. Luar biasa. Tapi kalau misalkan di kelas gitu aktif nggak sih Bu anak-anak, misalnya kayak guru-guru lagi ngejelasin materi nih, terus siswa-siswi Ibu gimana antusiasnya kalau misalkan lagi di kelas gitu? Jadi kita berhubung SMK ya Bu, kalau misalnya ngomong teori itu mereka mungkin kurang tertarik ya, interest itu, jadi mereka lebih seneng ke langsung praktek. Bu, ayo kita praktek, tapi kan harus ada teori gitu, saya bilang gitu Bu. Jadi ya waktu teori kita harus ada nih guyonan-guyonan, jadi jangan harus melulu ayo belajar. Karena kalau tipikal anak-anak sekarang tuh nggak bisa yang benar. Banyak teori gitu ya tanpa banyak praktek. Tapi bagaimana kita juga namanya anak-anak sekarang itu harus kita ajak, kita harus yang malah lebih mengetahui anak-anak tuh seperti apa sih sekarang sukanya. Nah dari situ yang kita pancing untuk mereka. Betul, karena yang paling mudah itu kalau misalkan kita menyajikan yang mereka minati ya Bu ya. Jadi kalau misalkan mereka udah minat di suatu hal, kayak mungkin tadi Bu Sekar kalau misalkan di sekolah lebih banyak praktek, berarti tantangannya harus bisa ngomong sambil ngelakuin sesuatu ya Bu ya. Harus ide-idenya harus banyak jadinya. Betul, jadinya tuh ketika kita ngomong nggak cuma ngomong doang, tapi harus sambil praktek ya. Benar. Itu itu juga salah satu tantangan. Karena kan anak-anak sekarang sukanya mereka banyak melihat yang hal-hal yang realita ya. Jadi mungkin kita ya bisa jadi pada waktu pas materi pelajarannya kita banyak dimunculin ya video-video gitu ya. Nah itu salah satunya. Oke, nah Ibu berarti ada nggak sih Bu mungkin pernah mengalami suatu kegagalan Bu dalam public speakingnya, mungkin bisa di-share? Kegagalan? Mungkin pernah di acara apa atau teknisnya sehingga nggak jadi nih materi yang Ibu sampaikan nggak jadi. Pernah ada pengalaman kayak gitu? Belum, jangan tapi sampai ada ya Bu ya. Jangan sampai ada. Ya. Oke, bagus. Tapi kalaupun seandainya salah satu yang perlu untuk ini juga ya, menjadikan suatu tips bagi semua yang pernah mengalami suatu kegagalan di saat kita berbicara, jangan itu membuat jadi down motivation. Oh, jangan ya Bu ya. Ya, jadi malah kita harus belajar dari kegagalan itu. Oh, oke. Wah, ini mulai ke pesan-pesan nih. Oke, nanti kita jeda lagi Bu. Kita akan kembali setelah jeda ya. Jangan kemana-mana, tetap di Hotelier Talks.